pagi semuanya. Pagi. Silakan dulu. Oke, sebelumnya selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat berkumpul pada acara rapat bisnis Event Brand Indonesia pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ahmad Lutfi Aiman Zarif selaku Direktur, dan yang saya hormati Ibu Desmi sebagai investor, serta Bapak Ibu Kepala Divisi dan anggota yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Direktur PT Event Brand Indonesia, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Lutfi kami persilakan untuk memberi pengarahan. Baik, terima kasih Bu Cikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah hadir dalam rapat ini. Saya mengapresiasi atas kehadiran rekan-rekan semua. Sepanjang tahun ini kita telah mengkaji produk event brand kita. Dan hari ini saatnya untuk kita memberikan hasil pengamatan kita mengenai produk ini. Silakan kepada Ibu Cikal untuk memandu diskusi kita kali ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Direktur. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan. Selanjutnya kepada divisi produksi untuk menyampaikan laporannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai manajer telah menugaskan staf saya untuk meneliti ke lapangan dengan tujuan mencari kekurangan dari segi produk. Mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh staf saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa responden, mereka menuturkan bahwasanya desain produk kita itu terlihat sangat monoton. Selain itu, tidak adanya inovasi yang kita lakukan selama beberapa tahun terakhir menyebabkan banyak konsumen kita yang beralih kepada produk yang lebih kekinian. Oleh karena itu, saya selaku tim produksi mengusulkan untuk kita melakukan inovasi dengan mengikuti tren yang ada, seperti mengkombinasikan antara coklat Dubai dengan produk utama kita yaitu Heaven Bread. Baik, saya paham. Untuk inovasi tersebut menurut saya itu ide yang bagus. Bagaimana tanggapan dari divisi lainnya? Terkait dengan inovasi yang disarankan, menurut saya ini merupakan ide yang patut dicoba. Karena para pelanggan lebih banyak memilih produk yang berbahan coklat, sehingga kita dapat menambah menu ini pada penjualan kita. Terima kasih. Sebelum melakukan inovasi, kita harus melihat juga dari segi keuangan perusahaan kita. Bagaimana Ibu Anissa mengenai laporan keuangan perusahaan kita? Baik Pak, jadi setelah kami cek laporan keuangan PT Heaven Bread Indonesia pada tahun lalu, hasil menunjukkan bahwa kas perusahaan masih sangat mampu untuk membiayai pengembangan inovasi produk. Hal ini berkat keuntungan penjualan tahun lalu yang cukup tinggi. Untuk keputusan final, saya serahkan kepada Ibu Dea selaku manajer keuangan. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Anissa. Jadi kami di sini dari divisi keuangan menyatakan bahwasannya pengadaan biaya inovasi tersebut layak untuk dilanjutkan setelah meninjau atau melihat laporan keuangan dan juga kalkulasi yang ada. Terima kasih Bu Anissa dan Bu Dea. Senang bisa mengetahui kalau keadaan keuangan perusahaan masih prima untuk melakukan aksi ini. Kalau begitu saya setuju. Bu Cikal bisa dilanjut. Baik Pak, rekan-rekan yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan? Maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, saya izin masuk. Saya dari divisi pemasaran ingin menyampaikan pendapat Ibu. Oke, silakan Bu Rahma. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan terkait tentang inovasi kemasan. Berdasarkan hasil kajian kami dan koordinasi dengan pihak produksi, kami akan membuat kemasan produk yang akan lebih menarik sehingga para pelanggan lebih tertarik dan puas terhadap produk yang akan kita jual nanti. Kita juga akan membuat tampilan yang lebih elegan sehingga kita dapat meningkatkan harga jual produk tersebut. Maaf, saya ingin menyanggah. Karena jika kita menaikkan harga produk, kita akan kalah saing dengan produk lokal pesaing yang sudah ada. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pada penurunan jumlah penjualan produk. Jadi menurut saya ya sudah, lanjutkan saja harga yang akan ditentukan dengan kualitas dan juga harga pasar pada saat ini. Yang nantinya atau tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil. Oke, ditahan dulu ya Bu Dea. Saya penasaran dengan Bu Rahma. Apakah ada cara agar biaya produksi dapat ditekan lagi? Tapi sayangnya Pak, saya tidak melihat adanya komponen-komponen produksi yang sekiranya bisa kita tekan lagi. Kalaupun dipaksakan, ini bisa berdampak pada aspek-aspek lainnya. Jadi saya tidak menyarankan hal tersebut, Pak. Apakah saya bisa bicara? Silakan Bu Desmi. Terima kasih Pak.
Saya telah membaca laporan keuangan tahun lalu dan mengikuti jalannya rapat dari awal. Terus terang, saya sangat tertarik dengan inovasi ini. Saya akan memberikan bantuan berupa pendanaan. Apakah setelah rapat ini selesai, kita dapat mendiskusikan hal ini lebih lanjut lagi, Pak? Tentu saja, Bu Desmi. Ini berita yang sangat baik. Saya dan manajer keuangan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Oke, dengan senang hati. Terima kasih kepada Ibu Desmi. Selanjutnya langsung kita lanjutkan ke divisi pemasaran. Dipersilakan. Dari analisis pasar yang telah kita lakukan, bahwa produk ini sudah menjadi top of mind. Namun dari segi target pasar, produk kita belum menjadi terlalu spesifik. Selain itu, kita juga perlu berpartisipasi di setiap event-event besar, terutama event-event makanan seperti bazar, sehingga kita dapat mengenalkan inovasi terbaru produk kita. Maka dari itu, kita akan membutuhkan tenaga kerja tambahan dalam memenuhi pemasaran ini. Bagaimana tanggapan manajer SDM dalam penambahan tenaga kerja? Baiklah, kami akan merekrut tenaga kerja. Akan tetapi kami membuatkan tambahan dana untuk melakukan proses penambahan dan alokasi gaji karyawan. Kalau begitu, kami dari pihak keuangan akan mempersiapkan dana tambahan untuk kegiatan dan alokasi gaji karyawan tersebut. Kira-kira dengan perusahaan ikut berpartisipasi dalam event ini, apakah akan memberikan keuntungan yang besar? Lalu apa jaminannya kepada saya sebagai investor? Kami akan menjamin kualitas. Kami akan memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan sukses dan mencapai target yang telah ditentukan. Kami juga dari SDM akan menjamin kualitas karyawan sehingga dapat mensukseskan kegiatan tersebut. Baiklah, saya akan menunggu informasi selanjutnya. Apabila terjadi sesuatu, tolong segera kabari saya. Baik Ibu Desmi, selain itu kami juga memiliki solusi untuk iklan dengan konsep yang relevan tentu saja, misalnya dengan gambaran orang yang sedang beraktivitas sehingga sesuai dengan target pasar kita tentu saja. Setelah ini mungkin konten briefnya akan kami serahkan setelah rapat ini ya Ibu. Mengenai solusi iklan, kira-kira kita membutuhkan dana berapa? Karena kita sudah mengeluarkan dana untuk inovasi produk yang akan dilakukan agar kita dapat menyusun rencana keuangan. Untuk mengenai jumlah biaya yang akan kita gunakan, mungkin kami akan melakukan survei terlebih dahulu dan setelah ini mungkin akan kami konfirmasi terkait biaya tersebut kepada Kepala Manajemen Keuangannya. Baiklah, kami tunggu konfirmasinya ya. Baik, untuk manajemen keuangan, saya meminta laporan keuangan mengenai hal ini agar saya tahu berapa investasi yang akan saya berikan dan tolong besertakan dengan transparansi dananya. Mohon maaf, saya izin menyela. Apakah pengikhlanan tersebut akan menambah jam waktu kerja karyawan? Terkait pertanyaan Pak Fuad mengenai penambahan jam kerja karyawan, tentu aja kita akan menambahkan karena kita butuh ya Bapak. Baiklah, kalau begitu kami akan mengatur ulang jadwal kerja karyawan saat ini. Baik, kita lanjutkan langsung ke divisi terakhir yaitu divisi SDM. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, di sini saya akan melaporkan mengisi kinerja karyawan. Untuk hal itu, saya serahkan pada staf saya untuk melaporkannya. Baik, saya akan melaporkan hasil kinerja karyawan yang didapatkan bahwa kinerja karyawan kita menurun 25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kita membutuhkan inovasi produk. Ini akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani lebih lanjut. Untuk mengatasi kinerja karyawan yang menurun, kami akan melakukan observasi ulang mengenai penempatan karyawan yang kurang efektif. Kemudian kami akan mengatur kembali karyawan agar sesuai dengan minat mereka, sehingga akan menghasilkan peningkatan kinerja karyawan. Ya, saya kira solusi yang diberikan sudah cukup tepat. Setelahnya, pelatihan secara berkala juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan ke depan. Itu saja. Oke, baiklah, kita telah menyelesaikan rapat bisnis kita kali ini. Sebelum itu, di sini saya akan menyimpulkan mengenai hasil rapat yang pertama. Kita akan melakukan inovasi produk dengan menggabungkan Dubai Coklat dengan produk Event Bread. Yang kedua, kita memperkenalkan inovasi produk terbaru melalui setiap event bazar makanan. Yang ketiga, kita akan melakukan open recruitment untuk menambahkan karyawan dan pengaturan kembali dalam penempatan karyawan. Kita juga mengetahui bahwa laporan keuangan tahun lalu cukup tinggi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengeluarkan inovasi baru. Kepada Bapak Lutfi, apa ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya harap kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan besar harapan saya semoga yang kita diskusikan saat ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bu Cikal mungkin bisa ditutup rapat kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Lutfi dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam rapat kali ini. Karena rapat telah usai, langsung saja saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.